The fifth agenda is reception by Director of Al-Tifaqiyah Islamic Boarding School, Dr. Andes Kiai Haji Mudrikori MA. The holy stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita hadir dalam majelis bakti sosial ID Provinsi Sumatera Selatan. Seraya mari kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Satu persatu saya sapa. Yang terhormat Kepala Dinkes Kabupaten Ogan Ilir Pak Hendra Kudeta atau yang mewakili, Kepala RSUD ya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang sekaligus asisten satu. Luar biasa ini, wanita super ya. Kancolamo subhanallah. Tentu yang kami hormati Kepala ID Provinsi Sumsel dan Kepala ID Cabang Ogan Ilir. Hadir di sini Ketua Yayasan Islam Al-Tifaqiyah Kiai Haji Muhammad Joni Rusri. Hadir pula banyak pengurus Pondok Pesantren Al-Tifaqiyah Indralaya, awak media, para wartawan ya. Ini ada teman setia kita Ferdinand ya. Ferdinand Marcos ujungnya. Santri-santri, anak-anakku santri Pondok Pesantren Al-Tifaqiyah, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini melaksanakan acara bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Tifaqiyah. Apresiasi kami karena ID subhanallah memilih Pondok Pesantren Al-Tifaqiyah sebagai pusat kegiatan peringatan hari lahir Ikatan Dokter Indonesia, yang hari ini merupakan ulang tahun yang ke-71. Apresiasi ini terutama karena mulai awal tahun ini kami memperhatikan ID mempunyai kepedulian yang sangat tinggi kepada pesantren. Ketika COVID mulai merambah ya, Ogan Ilir, ID datang. ID Ogan Ilir hadir, bersilaturahim, memberikan literasi dan juga membawa macam-macam sarana ya, hand sanitizer, terus yang untuk ini masker ya, dan seterusnya.
dan apresiasi juga kepada Dinas Kesehatan Ogan Ilir, ya, kepada RSUD ya, yang begitu luar biasa perhatiannya kepada pondok pesantren, khususnya untuk menahan dan mengamankan santri ya, beserta keluarga besar Al-Ittifaqiyah dan masyarakat luas dari COVID-19. Harapan kami ke depan ini pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Ada beberapa masalah yang dihadapi pondok pesantren, persoalan kamar mandi, WC, persoalan got, persoalan sampah, baik TPS maupun TPA, juga yang terkait dengan pengobatan, ya, obat-obat. Ya. Ini kalau melihat Al-Ittifaqiyah, meski di satu sisi lumayan, ada klinik, ada dokter, ada perawat, ada bidan, baik di kampus A maupun di kampus D, tapi masih banyak kekurangan. Maksud saya, ini tidak hanya melihat Al-Ittifaqiyah. Al-Ittifaqiyah saya kira bukanlah representasi yang tepat untuk mendapatkan gambaran keadaan pesantren se-Sumatera Selatan. Ya alhamdulillah, pondok ini masuk jajaran 20 pesantren terbesar di Indonesia dari 32.000 pondok pesantren. Lalu juga mendapat penghargaan sebagai pondok pesantren unggulan di Indonesia. Kemudian dihargai sebagai pondok pesantren paling inovatif dari Kemenak. Dan baru saja pada Hari Santri Nasional 22 Oktober yang lalu kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Agama sebagai pondok pesantren dengan kemajuan terpesat. Tapi masih banyak kekurangan dan kelemahan. Asrama kurang, kelas kurang, ya, fasilitas-fasilitas lain kurang. Alhamdulillah klinik kita saya kira sebentar lagi ya, atau sudah menjadi klinik pertama. Sudah menjadi klinik pertama. Allahu Akbar. Dan dan investor Al-Ittifaqiyah untuk dibangun rumah sakit tipe A, begitu ya. Rumah sakit tipe A. 900 miliar apa? Sudah survei belum? Belum ya? Belum. Karena kebetulan yang ngurusnya adalah temannya Pak Ketua. Udah kenal Al-Ittifaqiyah, mungkin nggak survei lagi mungkin ya. Mohon doanya. Tapi kalau toh tidak dari MUI, setidaknya ada 2 investor yang berencana membangun rumah sakit tipe A+. Tekad investor itu orang-orang Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan sebagainya. Tidak lagi ke rumah sakit mahkota di Malaka itu. Tidak lagi ke rumah sakit Elizabeth misalnya, orang-orang kaya kita itu. Tapi dengan girokopter atau dengan helikopter atau dengan hovercraft, mereka dijemput dan berobat ke rumah sakit Al-Ittifaqiyah yang tipe A+ itu. Kita malu ya, malu orang-orang kita, termasuk saya. 7 tahun para dokter dan rumah sakit Indonesia tidak menemukan penyakit saya. 7 tahun Bu.
semua rumah sakit terbaik di Indonesia ini sudah saya datangin. Bahkan dokter, yaitu dokternya Presiden Soeharto, itu yang merawat saya waktu itu. Penyakit saya nggak ditemukan. Tetapi begitu saya ke rumah sakit Mahkota, hanya dalam 3 jam penyakit saya ditemukan, tindakannya sudah ditetapkan, sudah diputuskan, tinggal bla 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 masuk, dan alhamdulillah sampai hari ini saya sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pengen rumah sakit Ittifaqiyah lebih hebat dari Mahkota, lebih hebat dari Elizabeth, tapi biayanya murah dan bahkan 30% itu kuota gratis untuk rakyat miskin. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin IDI yang saya hormati, ini adalah kampus D untuk putra. Ya. Kampus putri ada di kampus lama, kampus pusat atau kampus A, menumpang sementara. Ya. Namun untuk persiapan bagi putri, mulai bulan September tadi kita membangun satu kota baru yang disebut dengan Baghdad City. Baghdad City ini bentuknya bundar seperti kota Baghdad di era kejayaan Islam abad pertengahan dulu, yang menjadi buruh dunia, yang the most civilized and progressive nation of the world pada waktu itu. Kita bangun di belakang ini 50 hektar khusus untuk santri-santri putri, insya Allah ya. Tahun depan santri putri insya Allah semuanya sudah pindah ke kampus yang baru Baghdad City ya. Bulan September sudah mulai pembangunannya. Ada 2 investor ya yang membantu pondok.